Terbentur aturan, talut desa yang longsor belum tertangani. Talut di sejumlah jalan desa rusak akibat longsor, meski begitu, masih belum ada penanganan. Mengingat persoalan regulasi yang dimiliki masing-masing desa berbeda, Kepala Pelaksana Harian Kalahor BPBD Kabupaten Semarang, Juwair Suntara mengatakan, sejumlah talut yang longsor masih belum diatasi. Masalahnya, terbentuk dengan aturan di mana desa memiliki kewenangannya masing-masing. Kami dari BPBD dalam penanganannya itu harus merujuk pada satu regulasi atau aturan yang ada. Dari Kemendagri yang menangani tentang kebencanaan untuk fisik itu adalah dinas teknis, katanya. Pihaknya hanya bisa melakukan asesmen awal dan mencatat kerugian serta lain sebagainya. Selain itu hanya bisa memberikan paket bantuan bagi warga yang terdampak. Sementara masih belum bisa untuk melakukan penanganan secara menyeluruh. Kami sedang mencari formulasi apa yang bisa untuk melakukan rekonstruksi kembali. Kemarin Pak Bupati menyarankan, coba melakukan studi banding dengan daerah lain, ujarnya. Juwair mengaku sudah melakukan rapat dan konsultasi dengan BNPB. Dan masih dalam tahap pengkajian bersama Mendagri supaya BPBD di daerah-daerah melaksanakan penanganan secara tuntas. Longsor mayoritas berada di akses desa selain faktor alam juga faktor pembangunan jalan yang tidak memperhatikan struktur tanah. Selain itu, warga juga terus dihimbau untuk selalu berhati-hati. Untuk warga terdampak kerusakan rumah nantinya juga akan mendapatkan bantuan untuk kerusakan ringan 3 juta rupiah, rusak sedang 5 juta rupiah, dan rusak berat 10 juta rupiah, tambahnya. Talut jalan di Cinde Raya Timur, Kelurahan Jomblang, Kota Semarang longsor menimpa 1 mobil Suzuki Karimun dan 4 rumah warga. Lurah Jomblang, Hendri Nur Cahyo mengatakan, talut jalan setinggi 8 meter itu menimpa pengemudi yang saat itu membawa istri dan anaknya. Kebetulan saat itu longsornya menimpa pengemudi atas nama Aris yang sedang melintas bersama keluarganya, jelasnya saat dikonfirmasi. Pengemudi mob tersebut diketahui mengalami luka di bagian kepala setelah kejadian tersebut. Saat ini, sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Kejadian tanah longsor terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat turun hujan, ujarnya. Dia membenarkan, sebelum talut jalan tersebut ambrol sebenarnya sudah ada retakan. Warga juga sudah melakukan antisipasi melalui penambalan. Sudah dipelur ditambah menggunakan semen di atasnya, ungkapnya. Menurutnya, talut jalan longsor karena disebabkan curah hujan yang ekstrim mengguyur kota Semarang belakang ini. Hal itu membuat air masuk ke talut, ini mungkin air masuk ke dalam tanah talutnya tidak kuat menampung, ujarnya. Akses jalan Cinde Raya Timur tertutup longsoran tersebut. Selain itu, beberapa pohon di sekitar talut jalan juga roboh dan menimpa rumah warga. Sehingga merusak 4 teras rumah warga yang ada di bawahnya, imbuhnya. Dalam menindaklanjuti musibah ini, dirinya telah berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk membantu mengevakuasi sisa material yang ada. Kita sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, ujarnya. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang tertimbun longsoran dinding galian talut proyek perumahan di daerah Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Korban tersebut bernama Surya, 32, warga Klaten, Jawa Tengah. Korban yang berprofesi sebagai mandor proyek ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan kembali memulai pencarian terhadap korban yang tertimbun longsor pagi. Pada pencarian hari kedua ini, tim SAR gabungan terlebih dulu mengurangi volume tanah di dinding talut sisi kanan dan kiri dengan menggunakan ekskavator. Kita bagi tim untuk melakukan pemantauan, termasuk juga dengan menggunakan K9, ujar Kasih Operasi Basarnas Yogyakarta, Asnawi Suroso. Dari upaya yang dilakukan, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban pada siang harinya. Alhamdulillah, tepat pukul 13.39 waktu Indonesia Barat korban atas nama Surya 32 tahun laki-laki asal Bayat, Klaten dapat kita temukan, ungkapnya. Asnawi menyampaikan Surya ditemukan tidak jauh dari lokasi 3 korban lainnya. Tubuh korban Surya ditemukan di kedalaman 2 meter. Kondisi dimungkinkan meninggal dunia atau henti nafas, henti jantung, karena kita tidak bisa menyatakan meninggal dunia. Tetapi kondisi yang kami temukan adalah henti nafas, henti jantung, tandasnya. Dia mengatakan daerah pencarian memang tidak terlalu luas. Namun,
Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan. Kita dihadapkan pada potensi bahaya kondisi tebing yang tidak stabil. Sehingga tim SAR gabungan kalau berada di bawah tebing itu dimungkinkan akan mengalami potensi bahaya longsor susulan. Jadi pencarian memakan waktu sampai hari ini, tandasnya. Setelah berhasil diketemukan korban lantas dibawa ke RS Bayangkara. Selanjutnya jenazah akan diserahkan kepada keluarga. Atas penemuan tersebut, operasi SAR gabungan pun ditutup. Diberitakan sebelumnya, 4 orang pekerja-pekerja tertimbun longsoran tanah dinding galian talut proyek perumahan di daerah Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. 3 orang berhasil dievakuasi, dari 3 yang ditemukan 1 korban meninggal dunia. Sementara 1 orang atas nama Surya yang merupakan mandor masih dalam pencarian. Proses pencarian di hari pertama sempat dihentikan sementara pada malam hari karena di lokasi turun hujan. Operasi pencarian terhadap korban atas nama Surya kembali dilakukan.